Selamat sore, perkenalkan nama saya Novita Sari Butar-Butar SPD dari Angkatan 12 nomor absen 39 kelompok 4. Di sini saya akan mereview kembali tentang materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang telah dipaparkan oleh Bapak Ahmad Fauzi Batubara SAP MPA selaku Widya Suara pada hari ini. Sebelum merdeka, bangsa Indonesia terdiri dari beragam kerajaan-kerajaan daerah, contohnya Kerajaan Majapahit. Beberapa kerajaan ini terkenal kuat dan mendominasi daerah sekitarnya, bahkan hingga sampai wilayah negara lainnya. Tapi, mengapa bisa terjadi penjajahan oleh bangsa lain dalam masa kolonialisme hingga sampai 3,5 abad lamanya? Adapun beberapa penyebab Indonesia bisa dijajah hingga 350 tahun. Yang pertama karena kurangnya persatuan dan kesatuan bangsa. Meskipun bangsa Indonesia terdiri dari banyak kerajaan, baik itu kerajaan dalam bentuk daerah maupun kerajaan dalam bentuk agama, kurangnya persatuan dan kesatuan bangsa menjadi penyebab terjadinya penjajahan. Kemudian, masyarakat dari berbagai kerajaan ataupun suku bangsa tersebut masih mementingkan kepentingan individual ataupun golongannya masing-masing. Kemudian terdapat praktik divide et impera oleh penjajah Belanda, di mana penjajahan ini dilakukan dengan mengutamakan pembagian tipu muslihat yang dilakukan kepada kaum-kaum tertentu, sehingga terjadi asas ketidakpercayaan dan juga pembodohan. Nah, melihat hal ini, timbullah perjuangan kemerdekaan beberapa lapisan masyarakat di Indonesia. Kebangsaan Indonesia terbangun dari serangkaian proses panjang yang didasarkan pada kesepakatan dan pengakuan terhadap keberagaman dan bukan keseragaman, serta mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945 melalui peristiwa proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Setelah melalui serangkaian perdebatan serta pergolakan demi mewujudkan kemerdekaan, terbentuklah konsensus dasar negara Indonesia. Adapun 4 konsensus bangsa Indonesia atau yang lebih dulu dikenal dengan 4 pilar bangsa, yang pertama adalah Pancasila. Mulai dari nilai religius yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kemudian sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, mengutamakan nilai kekeluargaan. Sila ketiga, persatuan Indonesia mengutamakan nilai keselarasan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan mengutamakan nilai kerakyatan, serta yang terakhir sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengutamakan nilai keadilan. Nilai-nilai ini kemudian dipaparkan lebih lengkap melalui Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukum yang memegang teguh nilai demokrasi, kesamaan derajat, serta ketaatan hukum. Kemudian semboyan negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang merujuk pada nilai kepedulian, nilai keadilan, serta nilai gotong royong. Sehingga terbentuk yang terakhir yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengutamakan nilai-nilai kesatuan bangsa, juga nilai kesatuan wilayah. Nah, tadi sudah dipaparkan mengenai wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa serta bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa sebagai nation character dan kesadaran terhadap sistem nasional atau national system yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, serta NKRI guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan juga sejahtera. Bagaimana wawasan kebangsaan pada masa kini? Aplikasi wawasan kebangsaan pada masa kini yaitu dengan menghormati dan menjadikan Pancasila sebagai dasar kehidupan, melaksanakan kehidupan dengan berdasarkan hukum dan peraturan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, tetap menghormati dan menghargai perbedaan layaknya semboyan Bhinneka Tunggal Ika,
dan menjaga keutuhan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ataupun kelompok. Kegiatan bela negara masa kini yang bisa kita aplikasikan, yang pertama, membanggakan Indonesia di kancah internasional. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan olimpiade, pertandingan-pertandingan olahraga, serta berbagai kegiatan budaya dan kemanusiaan. Yang kedua, menjaga warisan budaya Indonesia agar tidak diklaim oleh negara lain. Dan yang ketiga, mempopulerkan produk-produk dalam negeri dengan gemar menggunakannya. Adapun visi Indonesia menuju 2045 yang tadi telah dipaparkan, yang pertama pertumbuhan ekonomi menuju yang lebih baik, kemudian kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era reformasi teknologi 4.0, kemudian produktivitas tenaga kerja, lalu peningkatan kualitas hidup, dan birokrasi yang adil. Ada banyak lagi poin-poin visi Indonesia menuju 2045, di mana semuanya ini berujung pada Indonesia yang maju, berdaulat, adil, dan makmur. Adapun indikator-indikator dari nilai-nilai bela negara, yang pertama cinta tanah air dapat dilihat dalam layar, yaitu menjaga seluruh wilayah, nama baik, dan memberi kontribusi pada kemajuan bangsa. Kemudian, indikator sadar berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan ikut serta dalam pemilu, menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik, serta aktif dalam organisasi kemasyarakatan. Kemudian, indikator pada setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara dapat dilakukan dengan memahami serta meyakini, juga mengembangkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun indikator rela berkorban untuk bangsa dan negara, yang pertama membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman, kemudian saling membantu serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat bangsa dan negara. Terakhir, indikator kemampuan awal bela negara, yang pertama gemar berolahraga, senantiasa memelihara jiwa dan raga, serta memiliki kecerdasan emosi, sosial, dan juga intelijen. Nah, semuanya ini diperlukan sebagai ASN yang baik, di mana peran ASN dalam mewujudkan visi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ada 3 bagian. Yang pertama, bisa melaksanakan kebijakan publik. Yang kedua, mampu memberikan pelayanan publik dengan maksimal. Dan yang terakhir dan terutama, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Demikian review yang dapat saya sampaikan untuk materi wawasan kebangsaan dan bela negara. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.